Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas rezeki uang tak terduga dengan Law of Attraction. By default atau secara default adalah mengacu pada pengaturan atau perilaku yang telah dipilih atau ditentukan sebelumnya yang diterapkan secara otomatis, kecuali diubah atau dimodifikasi oleh penggunanya. Ini adalah keadaan standar atau default dari sesuatu. Bagaimana jika Anda menggunakan hukum tarik-menarik secara otomatis untuk mendatangkan uang dalam 24 jam? Tentunya ini menyenangkan. Hukum tarik-menarik sendiri menunjukkan bahwa baik pikiran positif atau negatif dapat menghasilkan pengalaman atau hasil yang sesuai dalam kehidupan seseorang. Sederhananya, ini dipercaya dengan berfokus pada pikiran dan keinginan positif. Tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sini. Seseorang dapat menarik pengalaman positif dan mewujudkan impian menjadi kenyataan. Jadi istilah hukum tarik-menarik secara default, jika kita mengartikannya secara umum, ini bisa menyiratkan bahwa hukum tarik-menarik selalu bekerja, baik kita sadar atau tidak sengaja menerapkannya. Praktisi hukum tarik-menarik berpendapat bahwa pemikiran dan keyakinan kita secara konsisten membentuk pengalaman kita, terlepas dari apakah kita secara aktif terlibat dalam suatu teknik manifestasi yang sengaja. Dari perspektif ini, jika kita tidak sengaja mengarahkan pikiran ke arah hasil yang positif, kita mungkin masih menarik pengalaman ke dalam hidup kita berdasarkan pikiran dan keyakinan utama kita. Apakah itu positif atau negatif? Kadang orang kurang menyadari sebelum menggunakan teknik manifestasi apapun, yang ini seharusnya dilakukan, agar apa yang dilakukan nantinya menjadi lebih efektif dan tidak sia-sia. Apakah itu? Membersihkan mental block. Membersihkan mental block atau hambatan mental tentang uang bisa menjadi proses yang membutuhkan refleksi diri, perubahan pola pikir, dan usaha yang konsisten. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk membantu menghilangkan hambatan mental terkait uang. Kenali keyakinan yang membatasi. Mulailah dengan mengenali keyakinan negatif atau yang membatasi yang Anda miliki tentang uang. Keyakinan ini mungkin mencakup pemikiran seperti uang adalah akar segala kejahatan atau orang kaya itu egois. Tuliskan keyakinan ini dan sadari bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pola pikir finansial Anda. Tantang keyakinan Anda itu. Setelah mengenali keyakinan Anda yang membatasi, pertanyakan validitasnya. Apakah itu didasarkan pada fakta atau hanya asumsi, atau Anda hanya mengeneralisasi suatu hal. Cari bukti yang bertentangan dengan keyakinan ini dan pertimbangkan dari perspektif alternatif. Bingkai ulang pola pikir. Mulailah membingkai ulang pola pikir Anda dengan mengadopsi keyakinan positif dan memberdayakan tentang uang. Misalnya, ganti uang itu jahat dengan uang adalah alat yang memungkinkan saya menciptakan peluang dan memberikan pengaruh positif di dunia. Ulangi keyakinan baru ini pada diri Anda sendiri secara teratur dan secara sadar perkuat keyakinan tersebut. Mendidik diri sendiri. Perluas pengetahuan Anda tentang pengelolaan uang, keuangan pribadi, dan cara menciptakan kekayaan. Baca buku, cari informasi seputar itu, atau ikuti kursus yang dapat membantu Anda mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip dan strategi keuangan. Pengetahuan ini akan memberdayakan Anda dan meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam menangani masalah uang. Tetapkan tujuan keuangan dengan jelas. Tetapkan tujuan keuangan spesifik untuk diri Anda sendiri, apakah itu melunasi hutang, menabung untuk liburan, atau cadangan dana darurat. Memiliki tujuan yang jelas akan memberi Anda tujuan dan motivasi, dan itu akan membantu Anda memfokuskan energi untuk mengambil tindakan. Ambil langkah-langkah kecil. Pecah tujuan keuangan Anda menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dikelola. Mulailah mengambil tindakan, meskipun itu hanya langkah kecil setiap hari.
Kemajuan sekecil apapun dapat membantu Anda mengatasi hambatan mental. Latih rasa syukur dan kelimpahan. Kembangkan pola pikir syukur dan kelimpahan. Fokus pada apa yang Anda miliki daripada kekurangan Anda. Kenali kelimpahan dalam hidup Anda dan hargai peluang yang dapat dihasilkan oleh uang. Kelilingi diri dengan hal-hal positif. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif, baik itu buku, informasi, teman yang mendukung, atau pembimbing yang memiliki hubungan sehat dengan uang. Terlibat dalam percakapan tentang uang yang membicarakan kelimpahan daripada kekurangan. Cari bantuan profesional jika diperlukan. Jika Anda bergumul dengan masalah emosional yang mendalam atau trauma terkait uang, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional dari terapis atau penasehat keuangan. Mereka dapat memberikan panduan dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Dari pengalaman pribadi saya, jika isu mengenai mental block tentang uang ini diatasi, artinya secara tepat sasaran, mental block yang paling berpengaruh berhasil dibersihkan, kondisi keuangan akan mulai kelihatan membaik. Rezeki uang tak terduga berdatangan, ini bisa berubah, ini bisa berupa, peluang-peluang bermunculan. Ketika Anda selaras dengan frekuensi uang, Anda akan mulai melihat semakin banyak peluang menghampiri Anda. Peluang-peluang sering dikirim untuk memperjelas jalan yang perlu Anda lalui untuk mengarah ke tujuan. Di setiap kesempatan dimanapun Anda seperti melihat peluang di mana-mana. Ada yang meyakini peluang baik dan peluang buruk. Tidak salah memang, tapi kebanyakan peluang adalah baik jika Anda ambil tindakan terhadapnya. Tapi sayangnya, kebanyakan orang tidak ambil tindakan terhadap peluang yang datang. Peluang yang baik tentu saja adalah peluang yang relevan dengan bisnis, visi, dan tujuan Anda. Anda dapat mengetahui peluang terbaik mana yang sesuai dengan strategi dan sumber daya Anda saat ini. Menerima uang tak terduga. Menerima uang tak terduga dari arah tak disangka-sangka, beberapa orang berdasarkan pengalaman pasti pernah mengalami ini. Tetapi ini tidak berarti sesuatu itu harus terjadi dalam waktu yang ditentukan oleh pelaku hukum tarik-menarik, walaupun mungkin. Apakah itu sudah ditentukan sebelumnya dan hanya masalah waktu saja yang tepat untuk hadir? Jadi ini hanya semacam mengendaki untuk sesuatu yang memang harus terjadi. Atau kita memang menciptakan realitas ini sepenuhnya. Jika bersikap terbuka, menerima, dan tidak membatasi atau mendikte kerja dari alam semesta, karena ini bisa meningkatkan level penerimaan dan keyakinan Anda setelah Anda mengalami dan kemudian mengalaminya lagi. Ini akan bermanfaat untuk menambah keyakinan tentang perwujudan atau penerimaan impian Anda yang jangka panjang di kemudian hari. Kekayaan yang tiba-tiba atau uang yang datang secara tiba-tiba bisa berarti mendapatkan lebih banyak uang daripada yang biasanya dan mendapatkan semuanya sekaligus. Tidak ada jumlah minimum tertentu untuk memenuhi keuntungan finansial yang mendadak ini. Faktor pembedanya adalah jumlahnya harus cukup besar untuk membawa Anda keluar dari zona kenyamanan finansial Anda. Dari mana datangnya kekayaan mendadak? Itu mungkin hasil dari keberuntungan atau kerja keras. Mungkin sudah bertahun-tahun dalam usahanya atau mungkin terjadi dalam sekejap. Itu mungkin hasil dari kerja keras yang panjang atau hanya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-287 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.